Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dimana atas kehadirannya kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Damrah MPD selaku dosen dan Bapak Oyatra Utama Wardah MPD selaku dosen mata kuliah seminar pada hari Senin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danut Tengujaya, NIM saya 230861559. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan penelitian skripsi dengan judul tinjauan kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumber. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama itu bab pendahuluan yaitu mengenai latar belakang masalah. Salah satu unsur atau faktor penting untuk meraih suatu prestasi dalam olahraga adalah kondisi fisik. Di samping penguasaan teknik, taktik, dan mental, seberapa besar penting dan pengaruh terhadap pencapaian suatu prestasi olahraga sangat tergantung kepada kebutuhan atau tuntutan setiap cabang olahraga yang dilakukan. Dalam olahraga terdapat beberapa unsur kondisi fisik yang mendorong prestasi seorang atlet, yaitu kelincahan, daya ledak otot tungkai, daya tahan, kecepatan. Dengan program latihan fisik yang direncanakan secara baik dan sistematis dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh, sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kondisi fisik yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola antara lain daya tahan atau yo-yo intermittent test, daya ledak otot tungkai, koordinasi mata dan kaki, dan kelincahan agility. Di Provinsi Sumatera Barat, perkembangan sepak bola yang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sepak bola seperti SSB Muspan FC U15 yang ada di Sumatera Barat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan sampai pada kalangan dewasa. Baik, selanjutnya itu yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil observasi penelitian, banyak faktor yang menyebabkan tim SSB Muspan FC U15 Sumbar tidak dapat menjuarai Liga Top Skor, salah satunya saat melawan tim SKO Sumbar pada tanggal 20 Mei 2023 yang berakhir dengan skor imbang. Salah satu penyebabnya terjadi penurunan performa pemain saat bertanding. Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan di lapangan, maka penulis menduga bahwa masalah rendahnya kemampuan kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Rendahnya kemampuan kondisi fisik pemain sepak bola tersebut disebabkan oleh beberapa komponen dasar. Kondisi fisik meliputi kelincahan, daya tahan, daya ledak otot, tungkai, dan kecepatan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk melakukan sesuatu penelitian guna untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah tinjauan kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada penelitian ini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah kondisi fisik. Kondisi fisik pemain SSB Muspan FC U15 Sumbar masih tergolong rendah, terutama pada komponen kelincahan, daya tahan, kecepatan, dan daya ledak otot tungkai. Hal ini terlihat dari penurunan performa pada babak kedua saat pertandingan, seperti menurunnya kualitas passing, kontrol bola, shooting, serta munculnya kelelahan dan cedera kram pada beberapa pemain. Yang kedua itu ada teknik.
Kemampuan teknik dasar pemain seperti passing, kontrol bola, dribbling, dan shooting belum stabil. Pada babak kedua pertandingan yang diamati, akurasi teknik mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknik pemain belum optimal sehingga mempengaruhi performa permainan. Yang ketiga, yaitu ada mental. Aspek mental seperti konsentrasi, ketenangan, dan percaya diri belum berkembang maksimal. Penurunan performa di babak kedua dapat dihubungkan dengan kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi tekanan pertandingan, sehingga pemain tidak mampu mempertahankan fokus sepanjang permainan. Yang keempat, itu ada teknik dan strategi. Pemahaman pemain terhadap taktik dan strategi permainan masih kurang baik dalam pertandingan. Terlihat bahwa pemain kesulitan menjaga pola permainan, transisi, dan kerjasama tim. Kurangnya pemahaman taktik menyebabkan pemain tidak mampu menjalankan instruksi secara konsisten, terutama dalam kondisi tekanan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana latihan seperti lapangan bola, rompi, dan alat bantu latihan masih belum sepenuhnya memadai. Fasilitas yang kurang optimal dapat menghambat kualitas pelatihan dan perkembangan kemampuan pemain terutama pada latihan teknik dan kondisi fisik. Yang keenam, ada dukungan orang tua. Tidak semua pemain mendapat dukungan penuh dari orang tua, baik dalam bentuk motivasi, pendampingan, maupun pemenuhan kebutuhan latihan. Rendahnya dukungan ini dapat mengaruhi motivasi intrinsik pemain serta kedisiplinan mereka dalam mengikuti program latihan. Yang ketujuh, itu ada lingkungan. Lingkungan sekitar pemain baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan turut mempengaruhi motivasi dan perilaku pemain. Lingkungan yang tidak mendukung pola hidup sehat, disiplin, dan fokus olahraga dapat menjadi hambatan bagi perkembangan kemampuan fisik maupun mental pemain. Yang terakhir atau yang 8 itu ada program latihan. Program latihan yang diterapkan diduga belum sepenuhnya terencana secara sistematis, progresif, dan sesuai kebutuhan pemain usia 15 tahun. Kurangnya variasi latihan, intensitas yang tidak sesuai, serta minimnya evaluasi kondisi fisik awal dapat menyebabkan latihan tidak efektif meningkatkan performa pemain secara signifikan. Baik, selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, serta cakupan penelitian yang cukup luas. Oleh karena itu, penelitian dibatasi hanya pada tinjauan tingkat kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Pembatasan masalah tersebut difokuskan pada 4 komponen utama kondisi fisik, yaitu 1. Kelincahan. Penelitian hanya mengukur kemampuan kelincahan atau agility pemain, yaitu kemampuan untuk mengarah gerak tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan sangat penting dalam permainan sepak bola, terutama saat melakukan dribbling, bertahan, maupun transisi permainan. Pengukuran kelincahan dilakukan menggunakan tes yang sesuai standar untuk kelompok usia U15. Yang kedua, ada daya ledak otot tungkai. Pembatasan juga mencakup pengukuran daya ledak otot tungkai, yaitu kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan dalam waktu singkat. Komponen ini sangat berpengaruh pada kemampuan pemain dalam melakukan kelompatan, tendangan, sprint awal, dan berbagai gerakan eksplosif lainnya. Yang ketiga, ada daya tahan aerobik. Penelitian membatasi fokus pada daya tahan aerobik, yaitu kemampuan pemain untuk melakukan aktivitas fisik dalam durasi panjang tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Komponen ini sangat penting karena sepak bola dimainkan selama 2 kali 45 menit dan membutuhkan sistem energi yang baik. Yang terakhir ada kecepatan. Aspek kecepatan pemain juga menjadi batasan penelitian, yaitu kemampuan untuk berlari dalam jarak tertentu dengan waktu singkat mungkin. Kecepatan merupakan komponen fisik yang penting dalam melakukan sprint, mengejar bola, atau melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Penelitian dilakukan menggunakan tes lari sprint jarak pendek yang umum digunakan dalam olahraga sepak bola. Baik, selanjutnya itu perumusan masalah. Yang pertama itu tingkat kemampuan kelincah pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Yang kedua, tingkat kemampuan daya ledak otot tungkai pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Yang ketiga, tingkat kemampuan kecepatan pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Dan yang terakhir, tingkat kemampuan daya tahan Yo-Yo Intermittent Test sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan kelincahan pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar.
Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan daya ledak otot tungkai pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemampuan kecepatan pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kemampuan daya tahan pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pendidikan olahraga. Yang kedua, bagi penulis sebagai pengembangan ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam penelitian khususnya sepak bola. Yang ketiga, bagi perpustakaan sebagai referensi tambahan di perpustakaan, Fakultas Ilmu, Keolahragaan, dan Universitas Negeri Padang. Bagi siswa mampu mengetahui hasil kelincahan daya ledak otot tungkai, kecepatan daya tahan aerobik, yo-yo intermittent test dalam kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Bagi mahasiswa sebagai sumbangan bahan bacaan bagi penelitian yang akan datang. Selanjutnya itu ada bab 2, tinjauan pustaka. 1. Sepak bola. Menurut Sepriani Rika 2019, sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak yang bertujuan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan menjaga gawang dari kebobolan. Yang kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik adalah hal yang mutlak yang wajib dimiliki oleh atlet dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga secara optimal, sehingga segenap kondisi fisik harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Bab 3 itu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan sepak bola TVRI Kota Padang. Waktu penelitian pada tanggal 28 Februari 2024. Sampel penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 20 orang pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar yang terdiri dari usia 15 tahun. Selanjutnya itu ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam merubah arah serta posisi dalam tempo singkat tanpa kehilangan keseimbangan. Pada penelitian ini, untuk mengukur kelincahan pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar menggunakan tes T-test. Kedua, daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan sekelompok otot tungkai dalam melakukan gerakan secara cepat dan maksimal sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, untuk mengukur tinggi lompatan atau daya ledak otot tungkai pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar menggunakan tes vertical jump. Ketiga, kecepatan. Kecepatan dalam sepak bola digunakan saat serangan balik atau kembali ke pertahanan dengan cepat saat menerima serangan balik Resat Kartal. Menjelaskan kecepatan adalah kemampuan motorik yang penting dalam banyak cabang olahraga, salah satunya sepak bola. Yang terakhir, daya tahan atau yo-yo intermittent test. Daya tahan adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas atau menahan beban dalam waktu relatif lama. Alat ukur yang digunakan untuk daya tahan ada yo-yo intermittent test. Baik, yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai metode penelitian. Jenis dan data sumber. Jenis data itu menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data itu ada kelincahan diukur dengan T-test, agility test. Yang kedua ada daya ledak otot tungkai diukur dengan vertical jump. Yang ketiga kecepatan itu diukur dengan lari 30 meter. Dan daya tahan itu pakai yo-yo intermittent test. Teknik pengumpulan data menggunakan pengukuran kelincahan, T-test agility, daya ledak otot tungkai, tes kecepatan 30 meter, dan daya tahan yo-yo intermittent test. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tes dan pengukuran untuk mengetahui variabel yang terkait. Teknik analisis data sesuai dengan tujuan serta pertanyaan penelitian yang diajukan. Maka pengujian data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau tabulasi frekuensi.
Baik, mungkin seperti itu kurang lebih pemaparan penelitian skripsi dengan judul tinjauan kondisi fisik pemain sepak bola SSB Muspan FC U15 Sumbar. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dan Tanggung Jaya mengundurkan diri. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam saya memaparkan skrip penelitian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.